Sadarkah kita apa yang sering kita tinggalkan, apa yang kadang terlupakan? Setiap langkah kita menyimpan banyak kenangan. Setiap gerak kita membuang banyak harapan. Pahami kembali peran kita saat di bumi, karena kita tidak sendiri. Kenyamanan lingkungan tak seindah apa yang kita pikirkan. Aroma, pemandangan, hingga keseimbangan alam tak luput dari kesalahan. Sampah tidak bersalah, meski membuat resah. Sampah selalu hadir, terbuang tanpa berpikir. Sampah terlihat menjijikan, sampah seolah tak kita harapkan. Padahal, sampah adalah bukti kehidupan. Dia masih berguna di masa lalu. Pandangi alam, gunung, sungai, pantai hingga laut, semua tercemar dengan sejarah peninggalan ketidakpedulian kita. Dari segenggam kelakuan menjadi segunung kehancuran. Ini bahaya. Kita tak boleh diam. Tanaman dan hewan pun terancam. Sudah saatnya kita berubah, bertekad dan berbenah. Sampah bukan masalah. Sampah bisa jadi berkah. Lihatlah mereka yang hidup dan menghidupinya dari sampah. Terlihat hina tapi mulia. Berjuang dengan sisa kehidupan, bertahan dengan sisa kenyamanan demi sebuah mata pencaharian. Kurangi sampah, jika tak bisa, maka pisahkanlah. Bantu mereka meringankan perjalanan, atau kita manfaatkan kreatif dan berperan, bergerak untuk masa depan. Jaga sampah, bijaklah, atau kita yang punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita bertemu untuk pertama kalinya secara daring melalui aplikasi Zoom meeting ini. Selamat pagi, salam sejahtera, salam hangat tersirat untuk seluruh keluarga besar 11 MIPA. Sebelum mulai, silahkan bagi yang belum menyalakan kameranya untuk menyalakan kameranya dan membuka lensa kameranya. Tatap layar lensa kameranya masing-masing. Berikan senyuman terbaik. Sampaikan energi-energi terbaik kita kepada rekan-rekan kita, kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, agar kita saling menyemangati diri dan bisa melalui hari-hari ini dengan penuh keceriaan. Kita perkenalan dulu ya, saya akan coba perkenalkan kembali. Nama saya Juniadi Nur Syawali, lahir di Cimahi bulan Juni, hari Jumat pagi hari, tepatnya di kediaman Bidan Pati. Kalau ada yang tahu Bidan Pati berarti orang Cimahi gitu ya. Nah, ini saya di sini sebagai TIK dan mengajar juga yang sedang kita lalui hari ini. Nah, jadi selain saya mengajar prakarya dan perusahaan di kelas 11 MIPA, saya juga punya amanah yang lain, yaitu membimbing kalian supaya lebih terampil lagi menggunakan teknologi informasi masa kini. Jadi nanti kalau di grup WhatsApp ada hal-hal yang keluar dari mata pelajaran prakarya, mohon dimaklumi dan diikuti, karena itu juga untuk kepentingan kita bersama. Bagi yang ingin menyampaikan sesuatu hal
apapun itu. Suaranya jelas nggak? Apa nggak? Pak, suaranya kurang jelas, Pak. Kedengaran tapi nggak jelas suaranya. Karena ada kesalahan teknis, jadi perkenalannya saya limpahkan secara luring saja. Kalau kalian ingin lebih jelas tahu seperti apa saya, gitu ya, kalian bisa cek aja di media sosialnya @junsyawali. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada Pet, ada apa lagi ya sosmed tuh, ya dan lain sebagainya. Di YouTube juga ada. Oke. Ada yang tanyakan dulu nggak sebelumnya? Nggak ada? Nah, setelah kita berkenalan gitu ya, itu alangkah baiknya kita melakukan sebuah komitmen supaya kita bisa melalui hubungan 1 tahun ke depan kita dengan baik gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang tersakiti, tidak ada lagi yang saling dikhianati gitu, atau mungkin pindah ke lain hati gitu. Karena banyak nih biasanya oknum-oknum gitu ya kelas 11 yang pindah ke lain hati, maksudnya keluar dari sekolah ini karena ada sesuatu hal yang harus diterima misalkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, untuk memperbaiki hubungan kita, syaratnya adalah pertama, kalian ikuti aturan sekolah. Kalau kalian mengikuti aturan sekolah, itu pasti akan berjalan lancar gitu ya, selama kita sekolah di SMA Angkasa ini. Ya, kalian sudah tahu lah 1 tahun di sini rasanya seperti apa, peraturannya seperti apa, sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, sekarang yang kedua adalah kita harus berkomitmen selama 1 tahun atau 1 semester ke depan bersama saya, kita jalani hubungan ini secara baik-baik. Jadi kalau ada apa-apa silahkan dikomunikasikan, gitu. Jangan sungkan untuk di grup untuk bertanya apapun atau ada hal-hal yang ingin disampaikan silahkan. Karena untuk kelas kita prakarya dan kewirausahaan 11 MIPA kita akan menggunakan satu platform ruang kelas dari Ruang Guru seperti yang pernah waktu kita bicarakan Kamis kemarin. Nah, yang pertama adalah presensi kehadiran. Jadi setiap hari Kamis jam 10, kalian wajib mengisi presensi kehadiran. Itu sebagai nilai keaktifan kalian, sebagai nilai sikap untuk mendukung penilaian nanti, gitu ya. Jadi kalau kalian hadir saja itu sudah mendapat poin nilai. Gitu. Jadi itu yang membedakan yang hadir dan yang tidak, itu biasanya ada perbedaan poin nilai di nilai sikap atau kehadiran. Jadi ini silakan diupayakan untuk mengisi presensi kehadiran. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan, misalkan karena ada masalah teknis, karena sakit, silahkan diisi saja sesuai dengan kenyataannya. Kalau izin ya izin, kalau sakit ya sakit. Seperti itu. Nah, selanjutnya tatap muka daring yang sedang kita lakukan bersama. Tugasnya adalah menyimak dan berkolaborasi. Jadi kita diskusi aja. Kalau nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan. Gitu. Jangan sungkan untuk mengemukakan pendapat. Setiap pertemuan selalu ada tugas, ya, karena tugas adalah obat rinduku. Jadi setiap pertemuan, setiap hari Kamis di prakarya dan kewirausahaan itu selalu ada tugas, ya. Jadi disiapkan, jangan sampai ditumpuk, dicicil per hari Kamis jam 10. Tugasnya adalah yang pertama, kalau kita sedang melaksanakan tatap muka daring, itu adalah tugas kita. Maka itu masuk ke dalam penilaian. Nah, kalian yang hadir hari ini, yang ada di tatap muka daring melalui Zoom meeting ini kalian mendapat nilai nih. Sebagai nilai tugas pertama gitu. Atau mungkin nilai tugas kedua, karena tugas pertama kan kemarin, hari Kamis gitu. Nah,
tugas berikutnya biasanya mengambil dari LKS atau modul prakarya dan kewirausahaan. Itu kalian harus diisi nanti sesuai perintah aja di ruang kelas, nanti biasanya ada tugas aktif yang harus kalian selesaikan. Itu tugas harian atau setiap hari selalu ada tugas gitu. Nah, untuk tugas satu semester ini ada satu tugas untuk membuat sebuah karya secara pribadi. Seperti apa? Nanti saja ditunggu ya. Nah, terus nanti akan ada juga tugas akhir berupa tugas kelompok, di mana kalian akan bekerja kelompok secara daring. Nah, untuk info lengkapnya nanti setelah kita lalui hari demi hari pembelajaran prakarya ini. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah responsif. Responsif atau tingkat kegercepan level 5 melebihi level PPKM saat ini. Gercep itu tahu, gercep gerak cepat. Gerak cepat itu bukan berarti rusuh ya, tapi sigap. Kalau kalian misalkan ada tugas ya langsung kerjakan. Bukan siapa terima kasih atas informasinya tapi nggak dikerjakan ya sama aja gitu. Sebetulnya tanpa respon komentar pun kalau kalian langsung mengerjakan, saya sudah bisa tahu di ruang kelas saya sudah ada notif nih siapa saja yang sudah mengerjakan, siapa yang tepat waktu, siapa yang terlambat gitu. Jadi bagi saya responsif ini sebagai bentuk keaktifan juga. Jadi kalau kalian hadir tapi tidak mengerjakan tugas ya berkurang poinnya gitu. Sayang sekali gitu. Sampai saat ini ada yang ditanyakan, silakan. Ada? Tidak ada? Pak, itu buat tugas yang di ruang guru, Gimana? yang tugas di ruang guru, Pak, itu suruh ngapain? Di ruang kelas. Bentar, saya kok jadi nggak kedengeran ya? Bentar. Gimana? Yang di ruang kelas kan itu ada tugas, Pak. Ada tugas ya. Ya, itu Tugas videonya pertama ya? sekarang ini, Bapak Lab sekarang. Nah, tugas yang sedang tadi muncul notifnya di ruang kelas, itu kalian silahkan mencoba nanti setelah beres. Ya, karena kalian harus mencatat hal-hal penting apa saja yang hari ini disampaikan gitu. Ini saya coba kasih contoh dulu ya. Saya coba buka dulu aplikasi ruang gurunya. By the way, kalau misalkan kalian menggunakan laptop pun atau terbatas gitu ya memori handphonenya, kalian bisa buka di browser seperti yang pernah dibicarakan ya. Nih, saya buka ruang guru nih, kelihatan nggak? Nah, ini kan ada tugas aktif ya. Nah, ini untuk tugas hari ini. Misalkan saya ini nih, resume pramuka dari. Jadi intinya kalian upload foto hasil buku catatan kalian di sini. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa masukkan pertanyaannya di sini. Misalkan, maaf Pak, untuk KWU itu dan lain-lain apa gitu. Misalkan. Nah, ini contoh pertanyaannya yang di-input. Kalau tidak ada pertanyaan, tulis aja. Bebas, yang penting ditulis. Misalkan, resume tatap muka gitu. Nah, ini kan ditulis apa aja. Nah, baru tambahkan berkas. Cari fotonya. Nih, di sini ada saya foto hasil catatan saya. Nih. Baru klik selanjutnya. Karena ini cuma satu nomor, langsung klik kumpulkan. Ini mirip seperti kalian mengerjakan tugas di Google Classroom. Ya.
Bisa? Seperti itu. Kalau nanti ada kendala, di WhatsApp saja setelah ini ya, setelah beres. Karena tugas ini waktunya itu paling lambat bisa selama 1 minggu. Jadi paling lambat itu jam 9 Kamis depan. Jadi masih banyak waktunya. Tapi jangan jangan merasa waktunya banyak di nanti-nanti. Tapi kerjakan sesuai dengan apa yang lebih baik kita kerjakan lebih awal. Gitu. Kalau bisa kemarin, kenapa harus besok? Ada lagi nggak? Nah, ini contoh tugasnya. Yang diupload itu adalah buku catatan. Jadi kalian harus memiliki buku catatan untuk menuliskan resume hari ini. Apa saja yang disampaikan, poin-poin pentingnya. Jangan lupa diberi nama setiap lembarnya. Di sudut kanan atas, atau seperti ini boleh. Tulisannya bebas, mau pakai font apapun, silahkan. Yang penting isinya. Jadi kalau kalian menulis sedikit, berarti kalian merasa pentingnya itu sedikit. Kalau banyak, berarti kalian merasa yang pentingnya banyak. Bebas, itu tidak ada ukuran. Yang penting kalian catat hal-hal penting apa saja selama tatap muka daring ini. Gitu. Nah, ini kalau saya rekomendasikan, tulis namanya di sini aja nih, supaya lebih hemat. Tidak perlu seperti ini. Gitu. Ini contoh tugas kalau kita sedang Zoom. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada tugas LKS atau modul. Sama, LKS-nya difotokan juga, dikirim ke ruang kelas. Gitu. Biasa di-grid ya, difoto satu-satu, di-grid. Dan jangan lupa diberi nama di sudut kanan atas nih, seperti ini. Ini kan ada nama setiap lembarnya. Nah, di kertasnya juga ada nama, gitu. Disampaikan ke ruang kelas. Itu untuk contoh tugas. Nah, setiap semester itu akan ada leaderboard atau peringkat ranking yang akan mendapatkan benefit gitu ya. Nanti ada ranking berapa kalian di prakarya setelah PTS atau setelah PAS gitu ya, akhir semester. Nah, nanti ada 3 besar. Terus jangan sampai kita mendapat peringkat D. Nah, kalau peringkat D ini berarti nilai kalian terancam di bawah KKM. Gitu. Jadi jangan sampai ada di peringkat bawah. Nah, setiap pertemuan biasakan untuk aktif karena bakal ada quiz atau giveaway yang akan mendapatkan voucher penambahan nilai 5 poin atau bahkan 10 poin yang bisa kita redeem atau tukar kepada nilai PTS atau PAS. Misal kalian sudah mendapatkan voucher nih selama pembelajaran, ketika PTS ternyata nilainya 70, kalian bisa gunakan voucher ini, maka nilainya akan berubah menjadi 5 poin. Cara mendapatkan voucher ini adalah aktif kalau ada quiz atau ada semacam challenge di setiap tatap muka kita, gitu. Nah, ini adalah rencana kita selama 1 semester ke depan. Pertama, kita sudah melaksanakan kulwab kuliah WhatsApp ya tentang ruang kelas Kamis kemarin, dan alhamdulillah sudah masuk semua, kecuali ada 2 orang yang belum ditemukan, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan usaha. Seperti ide peluang, break even point, dan proposal usaha. Kalau dulu kan kelas 10 pernah belajar tentang menentukan harga pokok produksi ya. Nah, sekarang kelas 11 harus bisa menentukan break even point atau titik impas, di mana di dalamnya kita harus menentukan dulu harga pokok produksinya. Gitu. Terus ada proposal usaha,
Nanti kita bahas seperti apa sih proposal usaha itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang pelaksanaan usaha. Dari mulai teknik, pengemasan, strategi promosi, dan lain-lain yang pernah dilalui 1 tahun kemarin mungkin bersama guru terbaik prakarya kewirausahaan, Bu Tia. Nah, kemarin kan sudah pernah tuh belajar prakarya. Nah, ini kurang lebih mirip, hanya yang membedakan nanti pada saat berjalannya KBM kita untuk kelas 11 MIPA semester ganjil ini adalah tentang kerajinan limbah gitu ya. Jadi kerajinan dari bahan limbah. Selanjutnya akan ada kelas inspirasi. Jadi nanti kita akan menghadirkan salah satu alumni terbaik kita, kakak kelas kita, yang sudah mulai melaksanakan sebuah bisnis. Nanti kita sharing, ngobrol bareng bersama kakak-kakak kelas kita. Selanjutnya tentang pengembangan usaha, gitu ya. Isinya biasanya tentang optimalisasi pemasaran usaha. Kalau tadi hanya sekedar strategi promosi, maka pada saat pengembangan usaha itu adalah mengoptimalkan strategi promosi tersebut. Apalagi di zaman sekarang, itu sudah masuk ke era digital. Maka nanti akan ada materi tentang optimalisasi digital marketing, misalkan. Nah, selanjutnya terakhir ada tugas akhir yang tadi disampaikan. Tugas akhirnya, tugas individunya adalah membuat karya. Terus yang kedua adalah tugas kelompok. Tugasnya seperti apa? Nantikan di ruang kelas. Setiap hari Kamis jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana. Ada yang ditanyakan untuk materi kita 1 semester ke depan? Silakan. Ada? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan buka browser kalian masing-masing. Buka Mentimeter. Menti.com. Kalian buka, apalagi yang pakai laptop itu langsung aja buka new tab menti.com. Ya, silakan. Yang di handphone juga bisa buka di browser, di Chrome, di Safari, bebas. Masukkan kodenya, nah ini kodenya nih. 2560 0104. 2560 0104. Sudah? Belum ada yang bergabung? Belum, Pak. Coba masuk. Sudah, Pak. Nah, ini ada yang mengisi. Silakan diisi ya. Apabila ada mungkin orang tua, ibu, bapak, kakak, paman gitu ya, yang melakukan sebuah bisnis apapun. Apakah itu ngewarung, jualan makanan, atau jasa bengkel, rental, wartel, apapun itu bisnisnya, silakan. Kalau ada, pilih. Iya. Ayo diisi. Saya tunggu waktunya 1 menit dari sekarang. Oke, saya skip aja ya karena waktu. Nah,
Bagi yang tadi mengisi ya, silahkan bentuk usahanya apa. Misalkan warung grosir, jualan bakso, misalkan, jualan cuanki, jualan minimarket, rental komputer, rental PS, apapun itu. Jasa perpanjang PBKB bisa tulis aja. Bisa nulis lebih dari satu ya. Misalkan ternyata ibu dan bapak beda jualannya, yang satu jualan pulsa, yang satu jualan makanan, tulis aja, nggak apa-apa. Pak, maaf izin bertanya, Pak. Ya, kenapa? Kalau yang wirausahanya Om itu gimana, Pak? Kalau apa? Om, Boleh, masukkan aja. Kan saudara juga. kalau saya belum tahu, jadi isinya wirausaha aja. Oh, boleh. Kalau belum tahu ya udah. Usaha Jadi gimana, om. Pak, ngisinya? Tulis aja Wirausaha usaha. aja. Kurang tahu mungkin. Nah, ada yang menjual roti, ada yang jasa reparasi mobil. Bagus ya, banyak yang berwirausaha apalagi di masa pandemi seperti ini. Walaupun tantangannya adalah PPKM. Ada juga yang jualan nasi goreng, ada yang ayam geprek. Kalau jualan online tuh apa ya? Ada yang pilih jualan online? Jualannya apa? Baju misalkan. Ada yang jual herbal. Yang terbanyak itu adalah warung. Banyak mungkin orang tuanya atau saudaranya yang punya warung. Oke. Nah, cukup sekian dulu. Sekarang saya mau tanya, satu orang putra, satu orang putri, silahkan perwakilannya, siapa saja yang mau bercerita selama ini gitu ya, kan kita tahu saudara kita jualan. Ada nggak yang suka membantu secara langsung? Misalkan ibunya ngewarung, kita yang jaga warungnya, ada nggak? Saya pengen dengar ceritanya. Yang ngewarung siapa? Orang tuanya atau siapanya? Ada? Lutfiah. Silakan Lutfiah. Jadi mamahnya kerja wedding, terus aku suka bantu-bantu kayak jadi nge-WO atau ngerias juga. Terus? Udah. Itu aja? Ya. Ada kepikiran nggak melanjutkan usahanya? Ada. Karena nggak ada yang lanjutin. Oke, sip. Selanjutnya dari Putra, ada nggak perwakilannya? Silakan. Putra nggak ada? Ihwan? Nggak ada? Kalau tidak ada, supaya Lutfiah tidak sendirian, saya temenin deh sebagai putranya. Karena dulu saya juga, orang tua saya ngewarung. Bahkan saya pernah ikut jualan di depan warungnya. Jualan pempek, jualan lumpia basah gitu. Yang kita tinggal goreng doang gitu kan, gampang. Nah, dulu juga saya pernah ngejaga warung di rumah orang tua gitu ya. Pada saat saya masa-masa sekolah. Jadi sambil sekolah, pulang sekolah, bantuin orang tua. Nah, hal yang paling penting adalah kita harus bangga kalau ada saudara kita yang menjalankan sebuah bisnis. Apalagi kalau kita terjun langsung membantu. Asal dengan perencanaan yang baik, maksudnya dengan waktu yang kita komitmenkan. Kalau waktunya belajar, ya belajar. Kalau waktunya bantu orang jualan, ya jualan. Jadi ada waktunya. Jangan sampai sambil belajar nih, sambil nge-zoom, sambil jaga warung, biasanya ada tuh yang kayak gitu. Tapi selama tidak mengganggu, ya silakan. Yang penting, aturan sekolahnya harus tetap diikuti.
Karena jangan sampai kita malu ya kalau kita memiliki sebuah bisnis, usaha apapun, mau itu jualan makanan, jualan yang kecil-kecilan, itu adalah peluang kita untuk menjadi manusia yang lebih baik gitu. Karena pintu rezeki itu dari 9 pintu rezeki itu adalah dari berwirausaha atau berbisnis. Jadi kalau kalian nanti suatu saat mau bekerja, coba ruangkan untuk mencoba memulai sebuah bisnis, apapun itu. Yang penting sesuai dengan aturan dan tentunya sesuai dengan aturan agama, halal, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, selama 1 semester ke depan itu, sebetulnya kita akan membahas 4 tahapan berwirausaha. Gitu. Nah, jadi ada tangga kewirausahaan. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap merencanakan. Yang kedua, tahap melaksanakan. Yang ketiga, tahap mempertahankan. Dan yang keempat adalah tahap mengembangkan. Nah, ini semua adalah hasil dari kolerasi kita dari materi kewirausahaan terhadap kehidupan sehari-hari. Mungkin nggak pernah berpikir, kenapa sih saya harus belajar kewirausahaan gitu. Saya mau jadi PNS, saya mau jadi atlet, saya mau jadi caleg, saya mau jadi pejabat, saya mau jadi dokter. Saya tidak ingin menjadi seorang pebisnis. Terus buat apa manfaatnya kita mempelajari pelajaran prakarya dan kewirausahaan gitu. Manfaatnya kalian sudah bisa rasakan kalau kalian kelas 10 waktu itu pernah belajar tentang karakteristik kewirausahaan. Pernah kan ya? Nah, itu jiwa-jiwa kewirausahaan itu bisa kita terapkan ke dalam jati diri kita. Kan banyak tuh, ada yang berani, terus mengambil resiko, berkolaborasi, dan lain sebagainya. Banyak banget kan, ada 13 lebih karakteristik kalau tidak salah. Kalau kalian ingin lebih jelasnya, kalian bisa dengerin tuh di Spotify, di Angkasa Bersuara, itu ada bagian tentang bagaimana memaknai kewirausahaan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama, kalau kita berwirausaha itu pasti harus ada yang namanya perencanaan usaha. Harus kita rencanakan usahanya apa saja. Kita buat proposalnya, kita buat anggarannya, apa yang mau kita jual, idenya seperti apa, peluangnya gimana, dianalisis SWOT gitu misalnya. Itu kita rencanakan. Baru nanti di tahap 2 kita laksanakan. Gimana cara membuatnya, gimana cara mengemasnya, gimana cara menjualnya, kita mau jualan di mana, itu tahap melaksanakan di sini, di tangga kedua. Ketika kita sudah mulai jualan, berbisnis, apapun usahanya, maka kita harus naik level ke tahap mempertahankan. Tahap yang paling rawan, yang paling sulit dijangkau oleh para pengusaha baru. Pebisnis baru biasanya dia jatuh di tangga ketiga ini karena tidak bisa bertahan. Cara mempertahankan usaha itu adalah dengan strategi promosi. Makanya banyak kan sekarang usaha-usaha yang promo tuh dijual murah, terus diskon dan lain-lain, itu dalam rangka supaya mereka bisa bertahan bisnisnya di sini. Gitu. Kalau sudah bisa bertahan dengan promo-promo yang terbaiknya, baru mereka akan melakukan pengembangan usaha di tahap yang keempat. Yang paling tinggi ini adalah mengembangkan. Salah satu bukti pengembangan usaha adalah dengan membuka cabang, membuka franchise, atau menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Gitu. Nah, itu prinsip atau secara garis besarnya sebuah wirausaha itu step by step-nya seperti itu. Nah, ini semua sebetulnya adalah step kehidupan kita. Kita sebagai pelajar sekolah kan, pasti
kita harus rencanakan hari ini pelajaran apa saja, buku apa yang kita persiapkan. Itu ada di tahap perencanaan. Kuotanya ada enggak? Kalau nggak ada disiapkan. Sorry. Nah, kalau sudah siap perencanaannya, baru kita laksanakan kan. Terjadilah sekarang nih yang kita lakukan, sedang belajar di sekolah melalui aturan atau sistem yang kita kerjakan sekarang. Itu ada yang menggunakan classroom, ada yang ruang kelas, ada yang di WhatsApp, ada yang di email, ada yang tatap muka pakai Zoom meeting, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pelajar kan laksanakan nih, gimana caranya supaya kita naik level, ya maka kita harus istiqomah, pertahankan, baik itu prestasi maupun semangat belajar kita. Jangan sampai kita tidak bisa bertahan di sekolah ini, karena banyak tugas akhirnya selesai gitu kan, atau pindah ke lain hati. Maka kita harus pertahankan, apa yang perlu disiapkan, ya sama, ada strategi-strategi khusus yang perlu kita lakukan supaya kita bisa bertahan di sekolah ini, itu sebagai pelajar misalnya. Nah, baru nanti ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini biasanya dilakukan oleh kita yang ingin mengembangkan diri. Misalkan ikut eskul, kan gitu ya. Ada yang OSIS, ada yang mungkin ikut webinar, seperti kemarin ada webinar bersama Ruang Guru, itu adalah tahap pengembangan kita sebagai pelajar. Nah, itu contoh penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kewirausahaan ini sangat penting untuk kita, karena bisa kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang ditanyakan, silakan. Nggak ada? Atau nanti pada saat kita sudah keluar dari perkuliahan, sudah bekerja gitu ya. Nah, kan punya rencana-rencana kan, pasti pengen naik haji, pengen beli rumah, beli mobil, kan itu ada di rencana tuh. Bagaimana cara melaksanakannya? Ya pasti nabung, kerja keras gitu kan. Nah, supaya tetap bertahan nih rencana yang tadi, apa yang dilakukan? Ternyata pada saat melaksanakan kerja kita, pada saat kita kerja sebagai apapun, baik itu dokter, pejabat, dan lain-lain, pasti kita harus bisa bertahan di profesi kita. Apa? Ya maka harus upgrade kan keahlian kita, harus punya strategi khusus gitu. Baru supaya nanti kita bisa berkembang, bisa kuliah lagi, bisa ikut kursus dan lain sebagainya. Nah, itu kalau sebagai manusia yang sudah lulus sekolahnya misalkan. Jadi sebagai peran apapun kita nantinya, maka tangga ini akan selalu diingat. Karena pada saat kita sudah berkembang, terus kita punya rencana baru, mulai bawah, mulai lagi dari bawah maksudnya. Rencanakan lagi, laksanakan, pertahankan, kembangkan. Ada rencana baru, balik lagi ke sini. Jadi terus aja berputar seperti hidup kita kan, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi kita harus ingat, makanya kalau lulus dari SMA Angkasa biasanya kalau saya tidak dilupakan, itu yang diingat adalah tangga. Karena saya selalu membahas tangga dimanapun gitu ya. Karena kalau kita sudah bisa paham tentang tangga, nanti setelah lulus kita tinggal mencari tahu tentang rumah, supaya kita bisa berumah tangga. Gitu. Nah, tugasnya yang pertama hari ini adalah resume tatap muka daring. Jadi catatan kalian yang tadi di buku catatan, difoto, dikasih nama dan kelas, diupload ke ruang kelas. Nanti kalau ada yang kesulitan, di WhatsApp saja di grup, nanti saya sampaikan detailnya. Tugas untuk Kamis depan adalah LKS bab 1. Tapi kerjakannya minggu depan saja, tenang, masih lama ya. Karena belum ada kan di ruang kelasnya, ini hanya gambaran aja. Yang nanti harus dikumpulkan adalah resume tatap muka daring 1.1. Jadi kalian upload hasil
catatan kalian. Apapun ya, walaupun catatannya cuman tangga misalnya, ya upload saja. Karena itu bukti bahwa kalian mengikuti Zoom meeting ini. Gitu. Jadi kepercayaan itu dibangun salah satunya dengan bukti, bukan janji. Iya Pak, sudah, tapi nggak ada buktinya kalian mengirimkan gitu. Nah itu kan sama saja dengan berjanji, tidak ada bukti. Jadi saya butuh kepastian dari kalian. Gitu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Sebelum saya akhiri. Untuk ruang kelas nanti kita bahas di WA ya, kalau misalkan ada yang terkendala. Kalau tidak ada yang ditanyakan atau ditanyakannya di ruang kelas langsung, boleh nanti dibahas oleh saya di pertemuan berikutnya. Karena waktunya sudah habis, saya tutup. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Mudah-mudahan tidak memuaskan. Saya duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.